Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman dari Makassar dan juga dari Makassar Digital Valley, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Dan di sesi malam hari ini, ya malam minggu ya, cukup produktif. Kita akan belajar bareng-bareng, cari tahu tentang web dan juga progressive web apps di 2020. Meskipun sebentar lagi kita akan menginjak ke tahun 2021. Jadi mungkin kita bisa antisipasi juga apa yang perlu dipelajari, apa yang perlu kita improve di 2021. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu bagi yang belum kenal, bagi yang sudah kenal nggak apa-apa, kenalan lagi. Nama saya Riza, saya adalah co-founder dari Coding Bootcamp Hacktivate. Jadi Coding Bootcamp itu sederhananya seperti sekolah pemrograman gitu ya. Kalau teman-teman yang masih kuliah, mungkin bisa dilanjutkan kuliahnya sampai akhir. Kalau misalnya masih tertarik ingin menggali lebih dalam tentang programming, mungkin bisa join Hacktivate. Dan semenjak pandemi di bulan Maret atau April, Hacktivate sekarang sudah bertransformasi menjadi online bootcamp. Yang tadinya offline, teman-teman kalau mau ikut harus ke Jakarta, sekarang dari seluruh Indonesia bisa ambil, termasuk dari Makassar juga. Jadi bisa mungkin jadi alternatif buat teman-teman yang ingin belajar pemrograman. Selain itu, Hacktivate juga ada beberapa program lain, contohnya seperti part-time program yang kita adakan online juga. Part-time program itu lebih ke part-time ya, jadi tidak full. Kalau yang bootcamp kan harus full-time ya, Senin sampai Jumat, dan juga dari pagi sampai malam, dan nggak bisa sambil kuliah, nggak bisa sambil kerja, nggak bisa sambil mengerjakan kegiatan lain. Jadi itu harus menjadi kegiatan utama. Kalau part time itu kerjanya sambilan, jadi bisa sambil kuliah, bisa sambil kerja gitu. Biasanya juga diadakan setelah jam kerja atau di weekend. Dan terakhir, Activa juga punya sebuah produk namanya Kode.id, yaitu adalah online learning platform. Oke, sekarang kita akan bahas sekilas tentang aplikasi web ya. Saya yakin teman-teman pasti setiap hari selalu mengakses aplikasi web sadar atau tidak sadar gitu ya. Selalu pasti menggunakan teknologi web kalau teman-teman bukanya di versi yang web ya, bukan versi yang native. Jadi menurut saya meskipun tadi udah sempat dibahas juga bahwa saya adalah salah satu dari 2 orang di Indonesia yang mendapat kehormatan oleh Google menjadi Google Developer Expert di Web Technologies. Mungkin agak bias, tapi teman-teman boleh setuju atau boleh tidak setuju. Kalau teman-teman punya ide, ya misalnya ide startup kah, produk dan lain-lain gitu ya. Menurut saya yang paling cepat untuk bisa diselesaikan produknya, bisa cepat terrealisasi dan cepat dicoba oleh pengguna, itu adalah web. Kenapa? Hanya berbekal kemampuan HTML, CSS dan sedikit JavaScript, kita sudah bisa bikin aplikasi yang cukup keren gitu ya. Dan dari 3 jenis file ini ya, dengan mungkin kita perlu text editor sederhana mulai dari Notepad ya. Tapi zaman sekarang udah nggak ada yang pakai Notepad lagi ya untuk ngoding ya. Notepad plus lah atau Visual Studio Code yang lebih modern. Kemudian file-file tersebut tinggal kita cemplungkan ke hosting. Dan kemudian aplikasinya udah bisa dilihat oleh user. Jadi bisa prosesnya sangat-sangat cepat gitu. Bandingkan dengan misalkan teman-teman punya ide dan kemudian ingin membuat aplikasi native, baik itu Android ataupun iOS. Sebelum teman-teman bisa mulai ngoding, ya, mulai Hello World dan lain-lain gitu kan, yang perlu teman-teman lakukan apa? Download dulu IDE-nya, editornya. Android Studio atau Xcode yang ukurannya nggak kecil kan, ya buat sebagian kita. Mungkin kalau buat teman-teman yang punya laptop gaming yang harganya puluhan juta mungkin nggak masalah gitu kan. Tapi tidak semua orang punya device tersebut. Jadi IDE-nya cukup besar, download-nya juga koneksinya harus bagus karena ukurannya besar. Kemudian setelah editornya kita punya, ya kita install, kemudian kita harus download SDK-nya dulu, ya baik itu Android ataupun iOS. Download lagi, ukurannya juga tidak kecil. Dan kemudian setelah itu kita mulai ngoding, selesai. Gimana cara publish-nya? Ya kita cobain pakai emulator dulu. Emulator juga tidak ringan ya, memakan memori dan CPU yang cukup besar juga. Dan kemudian setelah aplikasinya jadi, udah dites, kemudian kita publish ke App Store ataupun ke Play Store. Dan itu harus bayar lagi, ya. Harus bayar lagi, bayar lisensinya mungkin per tahun atau sekali bayar, dan kemudian aplikasinya kita upload dan
kita harus menunggu 1 sampai 5 hari untuk supaya aplikasinya bisa muncul di Play Store ataupun di App Store gitu. Jadi prosesnya cukup panjang dibandingkan dengan kalau kita membuat aplikasi web yang cukup sederhana gitu ya. Jadi setelah aplikasinya sudah selesai gitu ya, baik itu web ataupun native, selanjutnya apa? Selanjutnya marketing dong. Kita harus memarketingkan aplikasi kita supaya semua orang tahu dan semua orang ingin pakai. Kalau di web, sesederhana kita share URL-nya aja. Jadi contohnya misalnya saya mau berbagi buku yang bagus kepada teman-teman atau kepada teman saya tinggal kasih URL-nya, tolong beli buku ini. Buku ini bagus banget. Nanti kalau udah beli kita baca bareng-bareng, kita review bareng-bareng. Saya tinggal kasih URL-nya ke toko buku dan ke buku tersebut. Jadi si teman saya ini tinggal klik dan dia udah bisa check out kalau dia udah login. Kalau dia belum login, dia harus login dulu. Kalau dia belum register, dia tentu harus register dulu. Tapi straightforward, langsung ke halaman detail tersebut, dan dia bisa login, dia bisa check out, kemudian dia bisa langsung bayar, dan bukunya langsung dikirimkan. Coba bandingkan dengan aplikasi native. Yang saya lakukan adalah saya kasih tahu ke teman saya, tolong beli buku ini, ya. Kemudian buka aplikasi Tokopedia, misalnya ya, walaupun Talk ini tidak disponsori oleh Tokopedia. Contohnya ya, e-commerce yang lain juga boleh gitu ya. Kemudian pastikan tokonya yang Pustaka Bahtera karena saya udah pernah beli di sana dan saya cukup puas. Dan jadi yang dilakukan oleh si teman saya ini adalah kalau dia belum menginstal Tokopedia, yang sepertinya enggak ya, hampir semua orang di Indonesia udah punya ya aplikasinya ya. Kalau seandainya ini kita berandai-andai saja, kalau seandainya belum diinstal, kita harus install dulu. Tapi sebelum install juga kita harus ngecek apakah handphone kita kompatibel atau tidak. Kalau untuk aplikasi sesimpel Tokopedia harusnya kompatibel ya. Dan setelah kompatibel kita ngecek juga, ini ukurannya berapa? Cukup nggak storage-nya? Atau harus saya uninstall dulu beberapa game gitu kan karena udah penuh. Ya, 32 mega itu untuk sebagian handphone bukanlah ukuran yang kecil gitu. Itu cukup besar gitu kan. Sementara kita hanya ingin membeli buku tersebut, kita masuk ke halaman detail, kemudian kita login, kemudian kita check out, terus kita melakukan pembayaran. Ada sekitar 4 sampai 5 halaman yang kita butuhkan untuk membeli buku tersebut. Sementara dengan aplikasi native kita harus mendownload semua halaman sebesar 32 mega. Kalau web mungkin 5-6 halaman mungkin anggaplah satu halaman itu 1 sampai 2 mega ya mungkin 10 mega gitu ya. Jadi untuk apa kita mendownload 32 mega sementara kita hanya butuh 10 mega, habis itu kita nggak perlu lagi. Katakanlah seperti itu. Ya. Jadi setelah selesai, setelah dicek kondisi storage-nya sudah aman, belum diinstal, selesai baru dia instalasi, baru kemudian baru bisa dibuka. Dan kemudian kita search, beli, dan sebagainya. Ya. Jadi prosesnya aplikasi native ini ternyata kok lebih panjang ya daripada aplikasi web gitu ya. Nah, kita akan bahas berikutnya kenapa justru orang lebih tertarik mengembangkan aplikasi native daripada aplikasi web. Tapi sebelum itu kita rangkum dulu apa yang sudah kita bahas sama-sama di sini ya. Jadi menurut saya ini pendapat pribadi, boleh setuju boleh enggak. Menurut saya mengembangkan aplikasi web dan melakukan deployment atau apa ya, melaunch aplikasi web itu sangat mudah, bahkan bisa gratis ya. Banyak hosting-hosting gratis, banyak domain-domain gratis juga yang bisa kita gunakan supaya dari ide produk kita yang kita punya bisa langsung dicoba oleh user dalam mungkin hitungan jam sampai hari gitu ya. Atau minggu lah paling lama gitu. Dan setelah aplikasinya jadi, aplikasinya pun lebih mudah disebarluaskan. Kita bisa ke aplikasi chat, kita kasih tahu URL-nya, langsung menuju ke halaman tersebut tanpa harus install, tanpa harus download, dan lain sebagainya. Dan sebagai bonus, aplikasinya pun bisa dibuka di berbagai device, baik itu handphone, atau tablet, laptop, PC, dan lain sebagainya, semua bisa dibuka. Kalau aplikasi native hanya bisa dibuka di handphone atau di tablet. Kalau dia lagi mager gitu ya, lagi nggak pegang handphone, dia mau buka di laptop, ya nggak bisa, gitu kan. Itu adalah keunggulan-keunggulan dari aplikasi web. Nah,
pertanyaan sekarang kenapa banyak orang yang tadi yang saya tanyakan, kenapa banyak orang lebih memilih untuk mengembangkan aplikasi natif daripada aplikasi web? Jadi web ini tidak menjadi prioritas utama saat ini. Biasanya aplikasi web hanya digunakan sebagai landing page. Biasanya ada landing page, kasih tahu keterangan gitu, nih aplikasinya namanya ini, deskripsinya ini, ada video tutorialnya, kemudian ada download di sini, App Store dan Play Store. Biasanya web hanya digunakan untuk itu. Kan sayang banget gitu kan. Kalau kita lihat aplikasi seperti Tokopedia, antara yang web dengan yang native juga hampir-hampir sama, bedanya sedikit, dari kasat mata kita pun hampir tidak bisa kita bedakan gitu ya. Nah, ini ada beberapa mitos ya, beberapa pendapat dari orang-orang yang mengatakan bahwa aplikasi web itu lambat gitu. Kalau aplikasi native itu udah pasti cepat. Ya enggak juga gitu. Kalau optimize mungkin, pasti juga aplikasinya akan cepat, bahkan bisa lebih cepat daripada native. Karena aplikasi yang seperti saya sebutkan tadi, aplikasi web kita hanya membuka halaman yang kita butuhkan sampai 6 fiturnya saja, gitu ya. Jadi ini bisa dibilang adalah pendapat yang agak keliru. Contohnya di sini, tadi saya udah kasih lihat contohnya, dan kita simulasikan. Yang di sebelah kiri layar itu ada aplikasi mobile web Tokopedia, yang di sebelah kanan adalah proses instalasi. Bayangkan sekitar 13 detik kita sudah bisa berbelanja di Tokopedia, sementara yang di sebelah kanan masih melakukan download, belum selesai, belum instalasi, dan belum bisa dibuka. Dan mungkin ada perbedaan sekitar 10 sampai 20 detik baru aplikasi Tokopedia bisa dibuka dan kita bisa mulai berbelanja. Oke, mitos kedua katanya kalau kita mengembangkan aplikasi web itu hardware itu masih terbatas. Ada benarnya, tapi sekarang sudah 2020 dan hampir 2021, hal ini bisa juga kita bantah gitu ya dengan teman-teman. Kalau misalnya nanti setelah acara ini bisa buka whatwebcando.today di device-nya masing-masing, baik di handphone ataupun di laptop, terserah. Di sini contohnya saya buka dengan handphone Android yang mid ya, yang harganya sekitar 2 sampai 3 jutaan. Nah, di sini dapat teman-teman lihat hardware yang sudah disupport oleh teknologi web. Di sana ada offline, bisa payment, bisa kredensial, push notification juga bisa, kemudian ada NFC, Bluetooth, USB, serial, bisa audio video tentunya gitu kan, dan lain sebagainya, vibration, battery status dan lain-lain. Jadi hampir semua hardware yang mungkin kita butuhkan untuk membuat aplikasi yang menarik, yang kreatif itu sudah bisa dijalankan juga di web gitu. Aplikasi web ini kurang engaging, kurang memikat. Ya, mungkin kalau engaging ini sebenarnya atau memikat ini sebenarnya banyak hal ya. Saya bisa simpulkan menjadi 3. Yang pertama, desainnya. Kalau desainnya kurang bagus ya mungkin ya kurang memikat. Orang akan datang dan kemudian sudah dia lupakan gitu kan. Yang kedua, UX-nya, user experience-nya, bagaimana navigasinya, gimana animasinya dan lain-lain. Ya. Dan itu semua bisa dilakukan di web ya. Kalau teman-teman lihat tadi contohnya mobile web dengan aplikasi native juga bentuknya hampir sama kan. Tokopedia mampu membuat aplikasi yang nyaris sama antara native dan web gitu. Bahkan kalau diakses ya bisa lebih cepat web juga kan. Dan kemudian ada unsur yang ketiga untuk membuat aplikasi kita lebih memikat adalah kontennya atau isinya ya. Jadi percuma desainnya udah keren, kita bayar mahal untuk desain, UX-nya juga udah keren, terus nggak ada isinya, ya orang nggak akan datang. Contohnya saja, misalkan teman-teman bikin sebuah blog dan artikel. Kalau artikelnya kurang bagus, sebagus apapun desainnya, tidak akan ada orang yang datang. Tapi sebaliknya, ketika desainnya biasa aja, tapi kontennya bermanfaat buat kita, pasti kita akan kembali dan kembali. Ya. Ini juga salah satu alasannya. Kenapa UX di aplikasi mobile katanya lebih bagus. Padahal kita udah lihat tadi, UX itu adalah user experience kan, bagaimana kita merasakan pengalaman yang menarik menggunakan aplikasi
sebuah aplikasi gitu ya. Kalau menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman bisa setuju atau tidak. Menurut saya yang web justru lebih UX-nya lebih buat saya lebih menarik karena saya tidak perlu melakukan instalasi, tidak perlu eh, menyimpan aplikasi tersebut di hard disk saya yang ukurannya terbatas gitu. Saya cukup kalau saya butuh aplikasi ya saya tinggal ke webnya saja. Dan kemudian sebelum kita lanjut ya membahas tentang progressive web apps, kita akan simpulkan dulu kenapa ada beberapa hal yang menyebabkan web belum menjadi prioritas utama. Tentu tidak. Jadi cepat dan juga bisa lebih lambat. Tergantung kita dan tergantung prioritas dari perusahaan atau dari tim kita gitu ya. Kita mau fokus ke yang mana dulu. Kemudian akses ke perangkat keras terbatas. Memang terbatas, tapi harusnya dengan perangkat keras yang sudah disupport sekarang, teman-teman sudah bisa membuat aplikasi yang keren-keren. Kalau kurang engaging, kurang memikat, itu bukan hanya sekedar kayak push notification dan lain-lain, tapi lebih ke UI, UX, dan kontennya. Jadi harus diperhatikan di aplikasi mobile memiliki UX yang membuat aplikasi web yang bagus, membuat aplikasi native yang bagus mungkin secara tools lebih mendukung daripada web. Tapi tidak menutup kemungkinan aplikasi web juga bisa lebih menarik daripada mobile. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang progressive web apps ya. Apa itu progressive web apps? Teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut. Progressive web apps itu adalah web apps juga. Jadi bukan hal yang baru, bukan teman-teman harus belajar lagi. Wah, saya baru belajar web, kok harus belajar TWA lagi? Ini sudah berbeda. Enggak. Ini sama-sama aplikasi web. Tapi progressive web apps ini lebih bentuknya lebih ke cara, struktur, dan juga best practice yang sebaiknya kita ikuti supaya aplikasi web kita lebih menarik di mata user terutama. Ya, percaya nggak percaya, apa ya konsep dari progressive web apps ini muncul ketika Steve Jobs melaunch iPhone 1 di tahun 2013 kalau nggak salah. Teman-teman harus nonton videonya, bisa cari aja di YouTube. Kita lihat sebentar sedikit ya. Ya, web modern ya, web 2.0. Aplikasinya seperti aplikasi. Semua service di iPhone bisa digunakan, bisa telepon, bisa SMS, bisa email, bisa location, dan lain-lain. Nggak perlu masuk ke App Store. Pada saat itu memang belum ada App Store ya. Mudah diupdate juga, tinggal kita upload ke server. Dan secure. Kita bisa melakukan transaksi bank dan lain-lain di web tersebut. Ya, jadi sebenarnya konsep-konsep itu sudah dicanangkan dari 2013. Sayangnya tarik diri dari web dan akhirnya dia bikin App Store. Mungkin App Store-nya lebih bagus secara keuangan juga, secara monetisasi gitu, kantungannya di mana gitu ya. Mungkin si Apple lebih apa ya, lebih cocok lah dengan App Store daripada aplikasi web. Namun kemudian inisiasi ini dilanjutkan oleh Google di tahun 2015, mereka mengeluarkan istilah progressive web apps. Dan kemudian yang kedua namanya Francis Berryman. Nah, tujuan dari aplikasi dari progressive web apps ini adalah membuat experience atau pengalaman kita menggunakan sebuah aplikasi web itu sama bagusnya di semua device yang kita punya.
mulai dari yang paling kecil sampai yang widescreen, layar gede dan lain sebagainya, dengan code base yang sama ya, gitu. Dan yang menariknya adalah Alex Russell dan Frances Berryman ini adalah pasangan kekasih dan sekarang sepertinya sudah menikah gitu ya. Jadi romantis sekali ya, mereka bisa menelurkan sebuah konsep yang digunakan di seluruh dunia. Oke, konsep progressive web apps ini maksudnya apa sih gitu? Istilah progresif ini apa sih gitu ya? Jadi kayak gini, kan kita punya sebuah aplikasi web dengan berbagai fitur yang kita punya, yang sudah kita kembangkan. Terus usernya ketika dia mengakses ini melalui mungkin mobile phone dan mobile phone-nya tidak punya eh, apa ya fitur-fitur yang kita support. Misalkan apa ya? Misalkan katakanlah handphone saya nggak punya NFC, sementara aplikasi yang teman-teman buat pakai NFC. Maka aplikasinya tetap bisa berjalan, walaupun fitur NFC-nya tidak ada. Jadi nggak error, tetap bisa berjalan web seperti biasa. Itu maksudnya progresif. Jadi fiturnya itu dikembangkan satu persatu. Ketika tidak ada, ya udah aplikasinya tetap jalan, walaupun fiturnya tidak bisa dijalankan. Itu artinya progresif. Kemudian PWA ini diharapkan memiliki performa yang bagus, bahkan kalau bisa melebihi aplikasi native. Ada benchmarknya, ada eh, targetnya yang harus kita penuhi ya. Ada toolsnya juga. Dan kemudian seperti yang saya contohkan tadi, aplikasi PWA ini ya web juga, jadi lebih mudah dibagikan, lebih mudah di-share dengan menggunakan link saja tanpa harus download dan lain-lain. Dan kemudian aplikasinya juga responsif, bisa dibuka di layar landscape, portrait, layar kecil, layar besar, widescreen dan lain sebagainya. Dan kemudian bentuknya seperti app, jadi menggunakan arsitektur app shell, single page application, push notification dan lain sebagainya. Dan kemudian juga ketika koneksi kurang bagus atau bahkan sampai mati, aplikasinya tetap bisa digunakan dan ketika aplikasinya kembali online, dia akan sync secara otomatis datanya sehingga aplikasi kita jadi update kembali. Dan kemudian bisa diinstal dengan add to home screen, selalu update dan ada push notification, bisa one password oleh mesin pencari seperti Google, Bing dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita menggunakan App Store atau Play Store, kita harus menggunakan search engine optimization yang berbeda. Ini ada beberapa success story yang progressive web apps. Contohnya Twitter Lite, mereka akhirnya berhasil mereduksi jumlah konsumsi data sebanyak 70%, dan beberapa e-commerce atau toko penjualan online yang katanya kurang engaging, justru mereka bisa mendapatkan engagement yang kayak OLX 250%. Gede sekali ya. Flipkart bisa mendapatkan engagement 40%, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek aja. Dan ini adalah timeline dari Progressive Web Apps, jadi dicanangkan di 2015, 2017 sudah masuk Android, sudah dianggap sebagai first class citizen-nya. Kemudian Microsoft juga sudah mendukung penuh PWA di Windows. Lalu 2019 Microsoft Office yang online, yang Office 365 ya, itu sudah ada versi PWA-nya. Dan masih di 2019 Google sudah membuat Chrome supaya bisa melakukan instalasi aplikasi PWA di desktop. Juga sekarang kalau teman-teman bikin aplikasi dengan Progressive Web Apps, teman-teman sudah bisa dapat bonus, aplikasinya sudah bisa dipublish ke Play Store. Jadi bisa dicari di Play Store juga, walaupun sama-sama web. Dan terakhir Apple sudah mendukung juga PWA meskipun agak sedikit terlambat, tapi mereka sudah mendukung di iOS 12.2. Nah, gimana PWA di tahun 2020 ini dan seterusnya? Ya, jadi kira-kira ini dari berbagai artikel yang saya dapatkan, kurang lebih 93% pengguna internet di dunia itu bisa membuka aplikasi web. Dan dari 93%, 86%-nya bisa membuka PWA dan bisa melakukan install to home screen gitu. Jadi bayangkan besarnya user teman kalau menggunakan aplikasi web dibandingkan dengan native. iOS berapa persen? Ya mungkin 70-30 atau 60-40, saya nggak tahu detailnya, tapi kan hampir terbagi dua gitu kan. Kalau web semua bisa, bahkan di desktop pun, punya handphone pun bisa. Dan PWA bisa dijalankan di berbagai OS, yang mulai yang sudah familiar dengan macOS, Windows, Android, dan lain-lain, bahkan
Xbox juga bisa PWA, yang nggak pernah kita dengar kayak KaiOS juga bisa ya. Semuanya hampir semuanya bisa, jadi nggak usah khawatir. Nah, untuk PWA sendiri komponen utamanya ada 3. Yang pertama adalah namanya Web App Manifest. Ini adalah sebuah file bentuknya JSON yang tugasnya adalah untuk melihat apakah aplikasi kita bentuknya seperti apa di home screen kita. Apakah ikonnya warnanya merah, biru, dan lain, dan dengan berbagai ukuran karena nantinya aplikasi kita bisa dibuka di berbagai jenis layar. Ya, di sini settingannya. Kemudian ada komponen kedua yang namanya service worker. Service worker ini adalah asset management. Jadi ketika pertama kali kita mengakses aplikasi web, dia akan melakukan copy file yang ada di server dipindahkan ke lokal. Jadi ketika kita membuka aplikasi ini kedua, ketiga, keempat kali, kita tidak perlu mendownload ulang apa yang ada di server, cukup menggunakan apa yang ada di klien, jadi lebih cepat dan juga lebih hemat bandwidth. Bentuknya seperti ini. Nah, seperti yang saya sebutkan, Progressive Web Apps ini hanya akan berjalan, ini salah satu fiturnya, hanya akan berjalan ketika fitur cache itu ada di device kita. Ketika kita buka, ternyata device kita tidak mendukung caching, maka aplikasi webnya ya tidak seringan aplikasi web yang ada cachingnya tentu. Tapi setidaknya aplikasi webnya tidak error dan masih bisa dinikmati oleh user. Jadi misalnya cache-nya ada, maka setiap request dari server kita tampung ke dalam cache dan kemudian di-copy ke lokal. Seperti itu. Kemudian ini juga bonus ya, kalau teman-teman sudah punya aplikasi web, kemudian sudah PWA ready, teman-teman bisa menggunakan Trusted Web Activity untuk di-upload ke Play Store. Caranya juga cukup sederhana, teman-teman bisa gunakan salah satu tools-nya adalah Bubble Wrap CLI, lakukan instalasi tools-nya, kemudian di-init dengan tentunya aplikasi web kita sudah harus ada di domain dan juga HTTPS supaya secure, dengan menambahkan manifest JSON, lalu di-build, dan kemudian kita sudah dapatkan APK-nya untuk bisa dites ataupun di-upload ke Play Store. Nah, selanjutnya apa? Katakanlah teman-teman sudah mengembangkan aplikasi web dengan PWA, sudah ada push notification, sudah ada trusted web activity, udah siap semua. Terus apalagi yang harus dikembangkan dari aplikasi kita, aplikasi web terutama. Ya, ada beberapa proyek-proyek menarik ke depannya. Salah satunya adalah proyek Fugu. Nah, proyek Fugu ini adalah sebuah usaha untuk mendekatkan jarak antara aplikasi native dengan aplikasi mobile. Aplikasi web. Karena tidak bisa dipungkiri, akses ke hardware memang secara aplikasi native itu lebih banyak karena dia low level kan, dia bisa mendapatkan semua akses ke native. Tapi web semakin ke sini semakin banyak. Salah satunya adalah project Fugu ini yang bertujuan untuk supaya semakin banyak hardware yang disupport. Contohnya di sini ada Native File API. Jadi kalau dulu kita mau mau berkolaborasi untuk saling sharing codingan kita bisa gunakan Git, GitHub dan lain-lain. Itu sifatnya asinkronus kan, jadi nggak real time. Nah sekarang dengan adanya Native File API, orang yang di sebelah kanan si Alice ini bisa mengakses file yang ada di desktop si Bob yang di sebelah kiri. Secara langsung dari web, nggak perlu ada install aplikasi kayak TeamViewer atau Putty atau Remote Desktop dan lain-lain, itu dia bisa akses langsung dari web. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya Face Detection API. Kalau teman-teman pernah menggunakan aplikasi fintech misalnya, harus foto dengan KTP gitu ya, kan itu dicek apakah ada wajah di sana kan. Nah, web juga sudah bisa mendeteksi apakah sebuah foto itu ada wajahnya atau tidak. Ya, caranya adalah dengan pertama menginisiasi, kemudian kita search image-nya. Di image ini ada wajah atau tidak. Kalau ada, maka dia akan menggambarkan warning seperti contoh di sebelah kanan. Lalu ada web OTP yang ini juga sangat menarik. Biasanya kalau misalnya kita pakai aplikasi, kita login, terus kemudian ada one time password. Yang kita lakukan adalah kita keluar dari aplikasi tersebut, kemudian kita buka pesan SMS, kita copy kodenya, kita balik lagi ke aplikasi, kemudian kita paste, dan kemudian kita login. Ups, kok putus? Halo? Halo Mas. Iya, halo. Oh iya. Iya, ini keluar sendiri. Oh gitu ya? Ini waktunya habis atau gimana? Enggak ya? Silakan Mas dilanjut. Iya, masih waktunya kok. Iya. Oh, masih ada ya? Oke, iya, kita lanjut Mas, lagi ya, teman-teman. Iya, silakan Mas. Iya. Oke. Tadi sampai halaman
Kita udah sampai di face detection OTP ya. Oke, kita lanjut lagi. Sedikit lagi. Nah, dengan web OTP ini, kita nggak perlu berpindah aplikasi. Jadi dari security code tertentu, dia akan bisa ngecek bahwa kode OTP-nya ini, dan kemudian nggak perlu di copy paste, dia akan langsung otomatis login. Jadi lebih convenient buat user. Kemudian kalau mau akses USB, sekarang di web juga bisa, mau akses serial yang dulu dipakai untuk printer ya, kalau sekarang udah enggak ya, mungkin untuk OTP, untuk IoT mungkin masih banyak menggunakan serial juga udah bisa dideteksi di web, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa cek di Fugu App Tracker aja, itu bentuknya spreadsheet, bisa lihat progresnya, kapan launchingnya, dan lain-lain. Itu banyak banget yang menarik-menarik ya, seperti raw clipboard, virtual keyboard, ada Bluetooth, media codecs, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek aja langsung. Kemudian project yang berikutnya yang cukup menarik adalah WebAssembly. Dengan WebAssembly, kita bisa menjalankan aplikasi yang berat, tapi jalannya di web, gitu. Ya, jadi kayak di backend-nya, di belakang layarnya itu, bukan di backend ya, kalau backend kan server ya. Ini masih di client, masih di server, masih di laptop atau di handphone kita, tapi dia jalannya seringan native gitu. Jadi bahasa-bahasa yang disupport oleh WebAssembly ini, ya bahasa-bahasa low level seperti C, C++, Golang, Rust, dan lain-lain, itu bisa jalan di client, di browser kita, dan dengan interface web gitu. Contohnya di sini Google Earth. Google Earth ini tadinya adalah aplikasi desktop. Sekarang dia sudah migrasi ke web, dan itu 3D, dan itu smooth banget gitu. Itu web ya. Kemudian kalau teman-teman tertarik desain, biasanya pasti tahu Figma seperti Photoshop atau SketchUp ya. Dan itu native-nya ada aplikasi webnya. Dan itu kita bisa kolaborasi seperti ini karena dia adalah aplikasi web sederhananya, walaupun di belakang layarnya menggunakan. Lalu ada satu aplikasi yang cukup populer di tahun 90-an, namanya AutoCAD. Ini adalah aplikasi untuk arsitek ya, bukan sistem arsitek atau software arsitek, tapi ini adalah arsitek bangunan. Jadi zaman dulu ini adalah aplikasi yang cukup berat karena hanya tersedia di desktop, dan itu juga speknya cukup tinggi gitu ya. Dan sekarang sudah bisa diakses web full, semuanya diakses via web. Dan yang menariknya adalah dari tim Autodesk-nya sendiri bilang bahwa mereka melakukan migrasi ke web itu dengan melakukan perubahan yang sangat minim. Cuman konfigurasi aja. Code-nya masih tetap code C++ yang dulu digunakan di versi desktop-nya. Jadi transformasinya cukup cepat karena masih menggunakan C++ juga di belakang layarnya. Kemudian game. Ya. Kalau dulu game mungkin teman-teman familiar dengan Flash gitu ya. Kalau sekarang game-game seperti first person shooting ini yang butuh jalan di 30 fps juga sudah cukup bisa berjalan di aplikasi web tanpa harus melakukan instalasi dan lain-lain. Oke, itu dia tentang progressive web apps. Jadi bukanlah sesuatu yang baru, tapi adalah sebuah movement atau best practice untuk mendorong kita sebagai web developer supaya bisa membangun aplikasi dengan lebih baik. Tujuannya adalah supaya semua orang dapat mengalami experience yang bagus di dunia web, dan karena hampir semua orang bisa mengakses aplikasi web, ya sayang banget kalau web ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Ada 3 komponen utama dari PWA. Yang pertama adalah Web App Manifest untuk mengatur home screen, kemudian Service Worker untuk asset management, dan Trusted Web Activity untuk delivery-nya ke Play Store. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan Project Fugu untuk mengakses hardware-hardware yang menarik yang dipunyai oleh user dan bisa kita manfaatkan sebagai pengembang aplikasi. Dan kita juga bisa memanfaatkan bahasa-bahasa yang jadul, yang performanya tinggi dan mudah digunakan. Oke, itu aja materi dari saya. Sebelum saya tutup, saya mau quote dulu. Jadi kalau zaman dulu web itu sangat berjaya ya di tahun 90-an, tahun 2000-an. Kalau sekarang kayaknya orang sudah apa-apa harus aplikasi native, apa-apa harus native gitu ya. Jadi saya ingin web kembali berjaya seperti dulu lagi. Jadi harapannya dengan materi ini dan juga dengan
PWA di tahun-tahun berikutnya, kita bisa mengembangkan aplikasi dengan lebih cepat dan juga lebih baik. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut, teman-teman bisa kontak saya langsung di sosial media atau bisa subscribe di YouTube saya. Saya beberapa hari sekali, beberapa minggu sekali itu live di YouTube, jadi kita bisa lanjut diskusi di sana. Oke, itu aja dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Riza, terima kasih Waalaikumsalam banyak atas warahmatullahi sharingnya. wabarakatuh. Oke, baik Mas, ini kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Mas. Ini ada pertanyaan dari teman-teman nih di kolom chat. Teman-teman juga yang mau berinteraksi langsung boleh raise hand, kemudian di unmute mic-nya dan ditanyakan langsung ya poin pertanyaannya. Sambil kita nunggu teman-teman yang mau bertanya langsung, ini kita lihat dulu di kolom chat. Ada pertanyaan dari Naufal. Katanya bagaimana cara mengimplementasikan dan menganalisis dari web dan progressive web apps, dan bagaimana bandingkan Android apps dengan web apps. Ini komparasi dua platform ya Mas, sepertinya bahasan. Iya. Iya Mas, silahkan. Oke, ini kayaknya ada 2 pertanyaan ya? Iya Mas. Ada 2 pertanyaan, bagaimana caranya implementasi dan menganalisa web dan web apps. Ya, jadi ada banyak tools. Salah satu tools yang cukup bagus buat menurut saya itu ada yang namanya web.dev. Jadi teman-teman buka aja web.dev, di situ ada seperti search bar, teman-teman bisa masukkan URL website teman-teman, baik itu localhost ataupun yang sudah publish. Nanti di situ akan dapat skor, ya. Skornya performanya 90%, kemudian SEO-nya mungkin 90%, kemudian di sebelah kanannya itu biasanya ada PWA. PWA-nya udah berapa fitur-fitur PWA yang sudah diimplementasi. Kalau belum ada dia mungkin masih 0, tapi ada petunjuknya. Sebaiknya gunakan service worker, sebaiknya gunakan manifest.json. Jadi kita bisa lakukan itu secara bertahap, gitu ya. Jadi kita implementasi web app manifest, kemudian service worker, kemudian TWA dan lain sebagainya bisa di web.dev. Termasuk juga web.dev itu ada banyak artikel-artikel, terutama artikel tentang web dan juga PWA. Jadi teman-teman bisa dapat referensi dari sana. Itu ya. Semoga pertanyaan pertama menjawab. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dibandingkan dengan Android apps dengan web apps ya. Sebenarnya saya tidak terlalu suka membandingkan satu platform dengan platform yang lain. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri gitu ya. Baik itu aplikasi Android, aplikasi iOS atau aplikasi web gitu ya. Selama kita memprioritaskan satu platform gitu, katakanlah web ataupun Android, itu pasti aplikasi kita jadinya bagus. Yang masalah adalah ketika kita tidak memprioritaskan, kita mau semuanya, itu agak sulit memang gitu ya. Kecuali kalau teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang platform seperti React Native atau hybrid dan lain-lain, itu mungkin bisa. Tapi secara performa juga nggak terlalu bagus kan. Jauh lebih bagus menggunakan native dan web seperti biasa gitu. Jadi prioritas teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau bikin produk hanya khusus untuk pengguna mobile, ya rasanya tidak ada gunanya kalau bikin aplikasi web gitu kan. Mungkin bisa bikin aplikasi mobile. Contohnya misalnya seperti startup mana yang nggak punya aplikasi web ya? Gojek nggak punya aplikasi web kan? Webnya hanya untuk landing page gitu ya, informasi, berbagai informasi. Nah, kenapa dia memutuskan untuk aplikasi native dari awal? Ya mungkin pada saat itu ketika untuk mengakses lokasi, GPS dan lain-lain itu lebih akurat di native karena memang udah disupport full oleh Android dan iOS. Jadi terpaksa mereka mengembangkan kedua aplikasi itu. Dan mereka juga nggak mengembangkan langsung dua-duanya kan. Salah satu aja Android dulu atau iOS dulu. Dan berhubung di Indonesia lebih banyak Android, maka mereka fokusnya ke Android dulu gitu. Baru setelahnya ke iOS. Jadi tergantung jenis aplikasinya juga, tergantung use-nya juga. Jadi jangan jangan kayak kita tutup mata terhadap user karena aplikasi kita itu untuk melayani user, bukan untuk melayani keinginan kita membuat aplikasi gitu. Kira-kira seperti itu.
Semoga pertanyaan pertama dan kedua terjawab. Kalau ada pertanyaan lanjutan silakan ya. Siapa tadi? Muhammad Naufal. Iya, betul Mas, Muhammad Naufal. Terima kasih banyak Kak Oke. Risa. Oke, Oke. baik, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Kak Naufal Terima kasih sudah Kak terjawab ya. Risa. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Wilson Jonathan. Pertanyaannya, apakah bisa atau tidak memenuhi ketentuan PWA bila Django dan atau Flash diimplementasikan di website? Ya. Silakan Mas Riza. Oke, Wilson. Pertanyaannya bagus. Jadi sebenarnya PWA ini tidak ada kaitannya sama teknologi yang digunakan. Mau itu pakai Django, Python, pakai PHP, mau pakai C, C++, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Selama kita bisa menciptakan aplikasi yang bagus, gitu ya, yang bukan bagus ya, iya bagus tentunya, maksudnya kayak kita benar-benar care dengan aplikasi web. Biasanya kan aplikasi web kayak ya yang penting ada dulu lah, nggak peduli dengan responsifnya lah, kalau dibuka di layar lebar gimana, kalau dibuka di layar kecil kayak gimana gitu. Yang lebih penting itu. Secara performa sebenarnya nggak ada masalah dengan apa? Dengan mau pakai framework Django atau pakai Node.js, mau pakai PHP dan lain-lain, semuanya bisa. Semuanya memungkinkan untuk aplikasinya dibuat untuk bisa support progressive web apps. Jadi nggak usah terlalu berpikir apakah kita harus ganti bahasa, nggak gitu. Jadi ini lebih ke sisi front end-nya juga gitu. Ya meskipun sisi back end-nya harus optimal ya. Saya yakin juga Django atau Flash ataupun apapun bahasa pemrogramannya bisa dioptimas untuk membuat aplikasi kita jadi lebih cepat gitu. Oke, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Mas Riza. Jadi pertanyaan dari Kak Wilson sudah terjawab ya. Ini masih ada pertanyaan lagi di kolom chat. Maaf Mas, mau tanya, boleh minta tips nggak Mas? Khususnya buat mahasiswa agar semangat belajar bahasa pemrograman. Ya ini lebih ke motivasi ya Mas, dari Mas Riza, gimana sih supaya tetap semangat belajar pemrograman. Baik Mas, silakan. Boleh. Terima kasih. Arif ya, ini teman-teman di sini kuliah semester berapa ya? Kalau saya boleh tahu, rata-rata aja. Cuman pengen tahu aja. Boleh di kolom chat ya teman-teman. Iya, di chat aja semester berapa, semester berapa gitu ya. Oh, ada semester 5. Semester 5, ada fresh graduate. mantap. Wow. Ada semester yang 7, bentar lagi lulus. Oke. Nah, sebenarnya ini kembali lagi, kalau nanya motivasi itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Kenapa kalian mau belajar programming? Kenapa kalian ngambil jurusan IT ya, atau computer science gitu ya? Kembali lagi gitu. Jadi kalau misalnya jawabannya, saya ngikutin teman gitu ya. Nah, itu harus digali lagi. Kalau kalau ada ketertarikan dengan pemrograman, maka kita nggak perlu cari motivasi. Motivasi utama kita adalah kita bikin program, bikin aplikasi. Kalau saya dulu suka dengan pemrograman, ya mungkin saya share aja ya. Kalau mungkin teman-teman masih ada yang galau, bingung gitu kan. Ini saya mau jadi apa gitu, mau ngoding apa, mau bikin aplikasi apa juga masih bingung mungkin ya. Nah, kalau dulu motivasi utama saya dalam membangun aplikasi adalah saya bisa bikin aplikasi yang berguna untuk orang. Gitu ya. Misalnya kan, saya bekerja di satu perusahaan, saya bikin aplikasi sistem informasi sekolah. Itu pekerjaan pertama saya. Ya, saya bisa bikin aplikasi tersebut karena saya sudah belajar coding, kemudian saya bisa implementasi apa yang saya pelajari ke sekolahan untuk membantu murid, siswa, dan juga guru dan juga orang tua untuk melihat atau memonitor siswanya gitu. Ya, itu problem solving ya. Ada masalah di sekolah yang harus diselesaikan dengan aplikasi itu, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan aplikasi gitu. Jadi gali lagi ke dalam diri masing-masing. Kira-kira teman-teman tuh tertariknya mau jadi developer itu pengen apa gitu? Pengen bikin aplikasi apakah? Atau ada yang pengen bikin produk, pengen jadi entrepreneur, ya bisa juga gitu, bikin produk. Kalau bagusnya kita yang dan teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia pemrograman, nggak semua loh orang bisa belajar pemrograman. Jadi kalian itu udah berada di jalur yang tepat sebenarnya. Ya, tinggal dicari lagi kira-kira pengennya apa gitu.
ya banyak hal kan, ada yang pengen kaya, ya nggak masalah gitu, ya terserah itu kan, apa ya, itu kan, motivasi masing-masing dan itu juga motivasi yang valid sebenarnya walaupun tidak long term ya. Eee, Pengen kerja di luar negeri misalnya, ya itu juga terbuka, apalagi zaman sekarang yang remote kan, ya kita bisa bekerja di luar negeri tapi, tetap di rumah, tetap di Makassar, tetap di Jakarta ya, gajinya gaji, luar, eee, biaya hidup, Indonesia. Jadi, itu enak sekali gitu. Saya juga udah pernah merasakan. Jadi banyak hal, banyak motivasi yang, bisa teman-teman dapatkan dan itu yang menurut saya yang lebih penting daripada, apa istilahnya, ya belajar, punya soft skill, punya hard skill itu penting, tapi motivasi jauh lebih penting. Kenapa? Karena ketika kita stuck, ketika kita dapat masalah, kalau motivasi kita nggak kuat, kita nyerah, gitu. Jadi kembali lagi ke motivasi teman-teman, dan kalau ditanya gimana supaya punya semangat, ya cari lagi motivasinya. Kira-kira pengen waktu dulu join atau masuk ke jurusan komputer atau ingin jadi developer itu kenapa gitu. Oke, semoga memotivasi ya jawaban saya. Oke, Masya Allah. Oke. Jadi tadi pertanyaan dari Kak Arif ya, siapa ya? Oh Iya iya, Arif Kak ya. Arif. Iya betul. Semoga lebih memotivasi ya, bukan hanya untuk Kak Arif yang udah bertanya, tapi juga buat teman-teman yang lain juga. Mungkin Yes. yang lagi nemu stuck, yang lagi deadline, terus semoga bisa dapat recharge semangat dari Mas Riza ya. Oke, kita lanjut. Mhm. Ini masih ada pertanyaan, Mas. Saya bantu Ya. bacakan kembali. Ini ada dari Kak Ivan Abdul Rafi. Untuk Kak Riza, apakah untuk mengimplementasikan PWA, web harus jadi dulu? Apakah bisa web yang masih dalam tahap development untuk mengimplementasikan PWA? Terima kasih. Silakan, Mas. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Apakah untuk implementasi PWA web harus jadi dulu? Jawabannya enggak, karena PWA itu ya web juga. Jadi kita bisa mengembangkan aplikasi PWA dari awal atau ketika aplikasi web kita sudah ada yang sekarang jalan, kita bisa menambahkan sedikit demi sedikit. Jadi PWA itu ya step by step gitu. PWA itu adalah progressive web app. Progresif itu ya selangkah demi selangkah. Jadi kita bikin webnya dulu, setelah jadi mungkin kita tambahkan apa JSON-nya, kemudian kita tambahkan service worker-nya, kemudian kita upload ke Play Store dan lain sebagainya. Jadi setahap demi setahap ya. Kalau aplikasi webnya belum ada, ya bikin dari awal sebisa mungkin supaya skornya bagus di tools-nya yang saya sebutkan tadi web.dev atau di Lighthouse itu supaya bisa mendukung fitur-fitur PWA dari awal gitu. Jadi bisa dari aplikasi yang sudah ada ataupun dari awal gitu ya. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Kak Ivan ya. Oke, sudah terjawab ya Kak Ivan. Oke, ini teman-teman masih ditunggu ya pertanyaannya. Yang mau berinteraksi langsung boleh juga. Silakan di-raise hand aja, kemudian di unmute mic-nya. Ini ada yang ini kayaknya dari Kak Aldi Bayu. Kak, saya mau bertanya. Kalau saya, misalkan saya buka usaha baju distro sendiri, bisa nggak Kak? Oh, ini kayaknya mau buat ininya kali ya, platformnya gitu ya, buat. Oke. Iya, Online iya ya Mas. maksudnya ya, distro online gitu ya? Iya, iya Hmm. Mas. Ya Silakan. bisa aja ya, semua kemungkinan semua produk sebenarnya bisa aja gitu. Tergantung kalau kalau distro kan banyak hal selain bikin webnya ya. Kalau bikin webnya itu kayak bikin toko aja, kayak bikin showroom ya. Ada foto-foto terus mungkin orang bisa lihat, terus tergantung kita juga dan tergantung kemampuan kita. Kalau kita belum bisa menerima pembayaran online, ya mungkin habis dari foto itu bisa langsung klik di sini untuk nanya availability atau chat gitu. Bisa kita arahkan ke WhatsApp. Jadi ngomongnya secara personal. Bisa juga. Ya, jadi tergantung bikin produk itu yang nggak harus langsung bisa jadi kayak Gojek gitu ya. Itu lama, Gojek juga lama gitu kan. Nah, jadi setahap demi setahap. Bikin dulu yang sederhana gitu kan. Bikin kayak showroomnya dulu, kemudian mungkin nggak perlu ada pembayaran online karena pembayaran online itu cukup rumit gitu ya. Banyak kalau salah juga nanti misalnya salah transfer atau gimana juga repot gitu kan. Jadi mendingan yang sederhana dulu, connect ke WhatsApp dulu misalnya, ke aplikasi chat, terus chattingnya secara manual, semuanya dilakukan manual. Jadi web itu hanya sebagai showroom,
kemudian nanti diimprove pelan-pelan. Kalau ternyata distronya ternyata maju, banyak yang suka gitu kan, nah baru kita mungkin lanjutkan lagi pengembangannya. Jadi jangan berpikir langsung bikin aplikasi yang kompleks dan besar gitu. Oh, saya mau bikin distro baju tapi eh, fiturnya semua kayak Tokopedia. Bisa nggak? Bisa aja, cuman butuh berapa tahun, tergantung waktu, tergantung duit gitu kan. Jadi kembali lagi kalau memang mau bikin produk, bikinlah step by step. Jadi langkah kecil dulu, satu langkah demi satu langkah. Jangan kalau naik tangga itu jangan langsung 5 langkah, nanti jatuh ya. Oke. Oke, Mas Riza. Terima kasih, Kak. Sama-sama Oke, Aldi. Kak Aldi, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi intinya nggak harus langsung buat yang produk yang sempurna ya, Mas Riza ya. Jadi Iya, iya MVP benar. ya, istilahnya MVP ya kalau anak startup ya. Iya benar. Oke, ini karena masih belum mungkin kayaknya masih malu-malu ya ini apa namanya untuk kirim pertanyaan lagi. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain lagi buat bertanya. Ini boleh dong Mas di-share gimana sih perjalanannya bisa mendirikan HactiveX yang Oke. udah sebesar sekarang dan ternyata juga udah jadi Google developer juga siapa tahu salah satu dari peserta yang hadir di online class hari ini mungkin ingin tahu gimana sih bocorannya bisa terpilih Oke. menjadi Google Developer Expert. Iya Mas Oke, Riza, oke. silakan. Baik, terima kasih. Kalau Hactivate sendiri memang didirikan karena keresahan pribadi sih. Jadi saya sudah cukup lama jadi developer dan kemudian banyak orang yang datang ke saya dan nanyain gitu. Eh, ada teman developer nggak? Saya punya produk nih, saya punya perusahaan nih, pengen hire gitu kan. Eh, Jawaban saya sederhana, selalu jawabannya nggak ada karena saya nggak kenal banyak developer pada saat itu karena developer ya paling ada di perusahaan saya, nggak mungkin kan saya tawarin ke dia gitu kan, jadi nanti saya tinggal sendiri gitu kan. Jadi banyak orang yang datang terus nanyain ada developer nggak, ada developer, akhirnya saya ketemulah dengan partner dan ternyata partner saya itu berpikiran yang sama, dia punya visi yang sama, dia bilang pada saat itu memang partner saya ini mau hire saya sebagai developer. Terus saya bilang, daripada susah cari developer, kenapa nggak kita bikin pabriknya aja gitu kan. Dan kebetulan memang tanpa disadari, selain passion saya di pemrograman, saya juga punya passion untuk berbagi ilmu, seperti yang saya lakukan sekarang di depan teman-teman. Dan itu cukup sering saya lakukan pada saat itu dan saya ingin itu jadi pekerjaan utama saya gitu. Jadi saya bisa sharing setiap hari gitu ya, ngajar gitu ya, kalau kalau di Hactivate ngajar gitu kan, itu kan berbagi ilmu kan. Dan akhirnya ya udah jadilah dari 2016 sampai 2020 sekarang, dan bahkan semenjak pandemi meskipun sempat menurun, sekarang sudah mulai naik dan online. Karena online akhirnya kita bisa berkembang jadi lebih pesat lagi gitu. Nah, kalau untuk gimana caranya bisa jadi Google Developer Expert juga cukup menarik nih, karena berhubung di Makassar juga pasti teman-teman kenal ya, namanya Mas Yohan Toting ya. Dia teman saya, kita sama-sama di komunitas Jakarta JS. Dia kan waktu itu di Google, walaupun sekarang udah enggak ya. Terus saya kenal biasa lah, kenal teman-teman komunitas lah ya. Jadi sering bikin meet up bareng-bareng gitu kan. Saya udah sering sharing juga di berbagai meet up, di berbagai tempat seperti yang saya lakukan sekarang. Terus tiba-tiba satu sore dia ngajakin ketemuan, kita ketemu yuk ngobrol katanya gitu kan. Ya udah saya datengin, terus tiba-tiba dia bilang, saya pengen kamu jadi Google Developer Expert di web. Karena dulu kalau nggak salah Mas Yohan ini juga GDE untuk web ya. Jadi begitu dia di hire sama Google, udah nggak ada lagi GDE untuk web di Indonesia. Akhirnya dia mau hire beberapa orang dan akhirnya 2 yang terpilih gitu ya. Jadi bukan hanya ya, gara-gara saya sering sharing ilmu, gara-gara saya sering berkomunitas, akhirnya saya dapat dapat rekognisi dari orang-orang dan akhirnya direferensikan ke Google untuk menjadi Google Developer Expert. Kira-kira singkat ceritanya seperti itu. Oke, baik Mas. Berarti ini ibarat kata panggilan dari hati ya untuk berkontribusi ya Mas ya? Iya, meskipun Iya. saya agak telat sih ya, agak telat. Jujur aja saya agak telat join ke komunitas, baru tahu komunitas itu udah agak
setelah saya beberapa tahun bekerja gitu. Saya cukup menyesal kenapa nggak dari dulu gitu tahunya. Oh, baik Mas Reza. Iya Ya, baik teman-teman, semoga bisa menginspirasi ya teman-teman. Jadi kalau udah merasa punya banyak ilmu, justru kalau mungkin mindset zaman dulu ya Mas, mungkin waktu masih kecil tuh kalau udah dapat ilmu, apa namanya, maunya pelit-pelit ya, nggak usah kebagi supaya nggak ada yang ngalahin. Tapi ternyata justru dengan hmm, lebih banyak berkontribusi, ya ternyata bisa jauh menambah value kita ya, baik secara individu betul. maupun kita sebagai profesional di bidang kita ya teman-teman. Ya. Oke, baik Mas Riza, ini saya izin kembali ke kolom chat. Mhm. Kembali ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan, Ini silakan. ada dari Kak Nova lagi, katanya Mhm. mau bincang nih, apakah PWA ini bisa kena virus malware apa tidak, Kak? Oh, ini lebih ke Hmm, sekuritas ya, Mas Riza. iya. Silakan, Mas. Kalau ditanya ada kemungkinan kena virus atau malware, kemungkinannya juga tetap ada ya. Di semua platform juga pasti ada. Contohnya misalkan ada satu website gitu, yang ternyata di belakangnya dia menjalankan mungkin, dia mining mungkin Bitcoin dan lain-lain ya, itu juga ada kemungkinan gitu. Makanya kita juga harus hati-hati sekali dalam, apa ya, mengakses sebuah web gitu. Webnya harus HTTPS, terus juga domainnya juga harus yang inilah ya, yang nggak aneh-aneh gitu ya. Jadi, kita juga sebagai developer juga harus berpikir hal seperti itu gitu. Jangan sampai aplikasi web kita tampilannya kok jelek sekali gitu kan, sampai membuat, orang-orang atau user jadi curiga gitu. Kalau ditanya sekuritasnya memang ya semua platform juga tidak akan bisa seaman seperti apa gitu, pasti ada celahnya. Ya bagaimana, eee, pintar-pintarnya kita untuk, mengakalinya gitu, kira-kira seperti itu. Oke, baik Kak Noval, sudah terjawab ya. Sudah dijawab oleh Mas Riza. Baik, Ya. ini kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Muhammad Riyaldi. Kak, Hmm. minta tips dong Kak supaya nggak bosan ngoding. Oh iya Mas, silakan ini supaya nggak Oke. kayaknya lagi nge-stuck banget ya ini. Silakan Mas Riza. Oh iya. Kalau lagi nge-stuck, lagi bosen, ya udah tinggalin aja. Jadi mungkin, tips dari saya, cari hobi, di luar pemrograman. Jadi jangan hobinya main game. Ya itu di komputer-komputer juga, di laptop-laptop juga. Mungkin bisa cari hobi yang lain ya. Kalau sekarang mungkin agak terbatas ya hobi ya, olahraga gitu ya, mungkin bisa main musik gitu, main basket, futsal gitu kan, main catur, main catur, dan lain-lain. Pokoknya carilah, fotografi, banyak ya sekarang hobi yang bisa ditekuni di luar, pemrograman. Jadi refreshing, harus refreshing. Kecuali kalau teman-teman memang hobinya ngoding. Kalau saya dari SMP juga sudah berkenalan dengan dunia pemrograman sampai sekarang saya nggak bosan. Ya ada bosannya, tapi, eee, ujung-ujungnya saya balik lagi gitu. Jadi cari sesuatu yang di luar pemrograman lah gitu, biar nggak bosan juga. Dan mungkin kalau, bosannya nggak hilang-hilang, mungkin ada yang salah dengan cara kita belajar. Kalau belajarnya hanya mengikuti sepertinya tutorial gitu ya, ngikutin tutorial langkah demi langkah gitu, mungkin itu kurang menantang, yang menyebabkan kita menjadi bosan. Mungkin bisa diubah cara belajarnya, misalkan bikin project, ya project apa aja, mau project yang menghasilkan uang atau project iseng, hobi gitu. Bikin aplikasi yang menurut kita menarik dari, hal yang baru kita pelajari. Katakanlah teman-teman baru belajar PWA nih, ya udahlah besok saya pengen bikin aplikasi sederhana untuk ngecek, cuaca besok gitu ya. Udah, halamannya cuma satu 2 halaman, terus pakai konsep-konsep PWA. Itu mungkin akan jauh lebih menarik daripada, cuman bikin to do app yang udah ada dicontoh gitu ya. Karena esensinya ketika kita tidak akan belajar sepenuhnya ketika kita belum mencoba membuat sebuah project, gitu. Pasti akan ada masalah yang tidak kita temukan di tutorial, gitu. Jadi mungkin bisa bisa dicobalah tips, yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi jangan lupa me time ya. Sepertinya pas lagi nge-stuck ini kayaknya Iya, masih terlalu fokus komunitas. betul. Iya betul, jangan lupa meskipun kita lagi lagi pandemi mungkin sekarang, tapi Mhm, berjejaringnya kan bisa via betul. Zoom atau, apa namanya, mungkin atau mau upgrade ilmu lagi ya bisa ikut
online class seperti Iya, benar malam benar hari benar, ini ya. komunitas juga penting. Iya Betul, betul, komunitas juga heeh. penting, jadi, cari teman belajar ya, teman kelompok, nggak usah Iya. rame-rame kayak gini kan, cari 3 sampai Iya 5 orang, betul. ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, mungkin bertukar pikiran di sana juga bisa refreshing sih, benar benar benar. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Kak Rialdi sudah terjawab ya, semoga memotivasi kita semua di online class kita di malam hari ini. Baik, masih ada pertanyaan nih dari Kak Muhammad Herniawan. Permisi Kak, saya bukan developer. Nah, untuk Mhm. mau menjadi web developer, baiknya dimulai dari mana ya? Langkah atau bahasa pemrograman yang bisa dipelajari terlebih dahulu? Silakan Mas Riza. Oke, untuk web, sebenarnya, hanya butuh 3 3 hal. Yang pertama adalah HTML, kemudian CSS, kemudian JavaScript. Jadi belajar dari HTML dulu, setelah HTML-nya cukup oke, kemudian belajar CSS, CSS-nya cukup oke, kemudian belajar JavaScript. Udah, 3 itu aja. Kalau untuk, web, dari sisi back-end-nya kalau nanti teman-teman mau bikin aplikasi yang sudah lengkap, ada back-end, ada front-end, nanti baru belajar back-end-nya, belajar, mungkin bisa pakai JavaScript juga, bahasa yang sama tapi bisa di back-end dan lain sebagainya. Jadi banyak pilihannya, cuman untuk aplikasi web, memanfaatkan data yang sudah ada mungkin di, kayak aplikasi yang Open API gitu, kita bisa belajar dari HTML, CSS, dan JavaScript gitu. Oke, jadi sudah terjawab ya Kak Herniawan. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi dari Kak Al. Oh, sudah, sebentar. Ini udah lumayan banyak nih Mas, sebentar ya. Ya. Oke, ada dari Kak Husnul Huda. Saya Husnul Huda dari Kota Malang. Wah, halo Kak Husnul, jauh banget ya. Oke, saya ingin bertanya, kira-kira apa saja media pembelajaran yang bisa Kak Riza Fahmi rekomendasikan sebagai referensi untuk membangun PWA, baik yang harga gratis hingga terjangkau. Ya, ini referensi dari Mas Riza nih Mhm. seputar pembelajaran PWA. Ya, oke. Iya, silakan Eee, Mas. dari Malang ya? Malang nontonnya di Makassar ya? Nggak apa-apa lah ya, online ini kan. Iya Oke. betul Mas, silakan Mas Riza. Iya, untuk referensi, sebenarnya saya tadi udah sebutkan web.dev itu referensinya udah cukup lengkap, hanya saja itu, referensinya berbahasa Inggris ya. Kalau nggak ada dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa langsung ke sana aja karena itu yang maintain juga orang-orang Google yang, teman-teman yang berada di belakang PWA. Jadi, source-nya itu sudah sangat terpercaya. Alternatif kedua untuk bahasa Indonesia teman-teman bisa cek di kode.id, itu, online learning platform-nya Hactivate. Jadi di sana juga ada materi tentang, PWA. Eee, kalau nggak salah kalau untuk PWA itu berbayar ya di sana ya. Kalau misalnya kayak JavaScript, belajar JavaScript di sana, ada yang gratis gitu. Jadi bisa cek di sana atau bisa googling aja atau YouTube ya, lihat di YouTube gitu, udah cukup banyak kok referensi-referensi, untuk membangun aplikasi, progressive web apps gitu. Oke, baik. Kalau Huda sudah terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, kita lanjut. Ini ada dari Kak Ivan Abdurrafi. Roadmap untuk jadi backend dev dong Kak. Bahasa Mhm. pemrograman apa yang banyak digunakan di industri saat ini? Terima kasih. Silakan Mas Riza. Oke. Untuk, bahasa pemrograman yang banyak digunakan di industri, untuk saat ini cukup banyak yang menggunakan Golang, ya, bahasa dari Google, kemudian Python, kemudian Node.js, JavaScript, terus apa lagi ya, Ruby on Rails, PHP juga sangat banyak di Indonesia ya terutama. Jadi, beberapa bahasa itu. Dan sebenarnya nggak usah terlalu pusing mikirin mau pakai bahasa apa, apalagi baru belajar, eee, cari aja yang paling disuka, cari aja yang paling banyak digunakan di sekitar teman-teman. Kenapa? Karena ketika nanti kita stuck, kita ada teman buat nanya gitu. Kalau katakanlah kita pilih bahasa yang tidak ada digunakan oleh teman-teman di sekitar kita, nanti kalau kita, ada error dan lain-lain, kalau misalnya kita mau nanya, kita bingung nanya ke siapa gitu kan. Jadi gunakanlah bahasa yang, teman-teman sekitar juga belajar. Jadi belajarnya bisa bareng-bareng dan belajarnya juga jadi bisa lebih cepat gitu. Dan, teknologi berkembang terus, kita nggak tahu yang saat ini digunakan industri mungkin 5, 10 tahun lagi masih digunakan atau enggak. Jadi belajar apapun nggak usah terlalu khawatir, eee, teknologi sekarang, bisa dibilang hampir semua bisa dibikin cepat, ya. Kalau ditanya, "Wah, PHP itu lambat," lihat aja Facebook masih pakai PHP kok, gitu kan. Jadi kayaknya, teknologi nggak ada masalah, yang penting gimana cara kita menggunakan teknologi, itu yang jauh lebih penting.
Oke, baik. Berarti bagaimana kita menggunakan teknologi ya. Yes. Iya, semoga terjawab ya Kak Ivan, dan juga buat teman-teman semoga mendapat insight baru. Baik, kita lanjut Mas ke pertanyaan selanjutnya dari kamu Sakir. Assalamualaikum. Saya mau nanya Kak, kalau buat website framework apa yang paling tepat untuk pemula? Karena banyak framework yang nggak usah ngoding tapi tetap bisa buat website. Silakan Mas Riza. Oke, ini juga ada menarik ya. Ada istilah no code movement. Jadi ada apa ya, movement yang tanpa ngoding bisa bikin web. Kayak Wix ya. Itu iklannya banyak sekali gitu kan. Dan kita bisa membuat web tanpa harus ngoding. Eh, itu bukan hal yang salah sebenarnya. Jadi terutama buat teman-teman yang nggak familiar sama sekali dengan pemrograman, tapi pengen bikin web, ya silakan gunakan. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya pengalaman atau sudah belajar pemrograman, sayang banget gitu ilmunya nggak dipakai gitu. Menurut saya akan jauh lebih baik kalau ilmunya dipakai untuk menggunakan untuk membangun aplikasi web. Dan aplikasi web itu tidak serumit belajar bahasa pemrograman lain kok gitu. HTML itu adalah bahasa yang visual. Jadi ketika kita mengubah sesuatu, misalnya katakanlah dari header level 1 menjadi header level 2, dia akan kelihatan, oh jadi fontnya jadi lebih kecil, terus kita ganti warna jadi merah, langsung kelihatan di browser. Jadi untuk apa ya, untuk belajar HTML itu adalah salah satu media belajar yang bagus karena dia sifatnya visual gitu. Jadi bisa terlihat. Bayangkan kalau teman-teman belajar di backend, ya belajar di backend tampilannya terminal gitu kan, bukan terminal bis ya, terminal gitu kan, konsol gitu kan, kelihatannya teks semua gitu kan. Ini apa gitu. Tapi kalau misalnya HTML atau front end itu kan visual, kita bisa lihat desainnya gimana, mau kotak itu pakai rounded atau enggak dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa apa ya, bisa belajar HTML, CSS, JavaScript dulu tanpa harus menggunakan framework terlebih dahulu. Karena menurut saya kita butuh tahu fundamental HTML, CSS, JavaScript sebelum terjun ke framework. Karena akan bahaya kalau teman-teman langsung terjun ke framework tanpa mengetahui fundamental. Karena ketika nanti error, teman-teman bingung errornya di mana. Karena belum punya pengetahuan yang cukup untuk apa ya, untuk bisa tahu bahwa itu errornya ada di mana. Jadi saran saya belajar fundamentalnya dulu. Oke, baik. Sudah terjawab ya Kak Mas Sakir. Jadi intinya belajar ke fundamentalnya dulu. Oke, baik. Ini Mas kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Kak William Chandra. Soal security Kak, apakah ancaman serang hacker di PWA lebih kurang dibandingkan native app? Silakan Mas. Iya, ini Oke, soal sekuritas lagi. Iya, security silakan lagi. Mas. Ya, memang karena web ini adalah open platform, jadi semua orang bebas melakukan apapun ya, dan tidak ada apa ya, tidak ada polisi yang ngatur gitu, tidak ada otoritas yang mengatur bahwa web nggak boleh melakukan ini gitu. Berbagai macam bisa kita dapatkan di web gitu kan. Kalau ditanya lebih kurang, enggak juga. Semua punya apa ya, punya security hole-nya masing-masing. Misalkan gini, beberapa hari yang lalu saya lihat di timeline sosial media saya, ada orang yang nge-share bahwa aplikasi sebuah bank, ya, aplikasi sebuah bank yang cukup ternama, itu ada mod-nya. Tahu mod kan? APK yang Android, terus itu yang versi sudah dimodifikasi. Ya, modnya di situ ditulis bahwa saldonya itu unlimited saldo. Jadi duitnya unlimited gitu. Kan itu kalau ada yang istilahnya tidak punya pengetahuan mengenai itu, dia dengan mudah terini kan, wah ini bisa unlimited saldo nih, dia download. Padahal di situ bisa aja terjadi, saya nggak tahu ya itu mereka melakukan itu ya, tapi bisa aja dia melakukan pencurian data. Masukkan username password, ketahuan lah password e-banking kita. Kan bahaya sekali gitu kan. Nah itu terjadi di web gitu. Sorry, itu terjadi di native gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan di semua platform ada. Makanya kita juga harus berhati-hati untuk membangun baik itu aplikasi web maupun aplikasi mobile dan apapun itu harus dipikirkan juga sekuritasnya seperti apa. Oke, baik. Sudah terjawab ya Kak pertanyaannya dari Kak William Chandra. Oke, kita lanjut ke masih ada ternyata pertanyaan di kolom chat. Ini ada dari Kak Aldi Bayu lagi. Kak, saya mau bertanya. Oh, ini
mau bertanya, project video YouTube bisa nggak, Kak? Oh, Hah? mungkin maksudnya pertanyaannya dia mau buat platform seperti YouTube atau seperti apa, Kak Aldi Bayu? Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya. Ya. Mungkin pertanyaannya mungkin mau buat platform seperti YouTube, apakah bisa menggunakan PWA? Mungkin seperti itu kali ya, Mas? Ya bisa aja, nggak, Iya. karena aplikasi YouTube juga bisa dibuka di mobile web kan. Hanya berbekal browser, kita udah bisa nonton kan, meskipun di mobile. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk aplikasi seperti YouTube atau video Netflix dan lain-lain itu bisa dijalankan di web juga. Oke, baik, Mas. Ini masih ada pertanyaan lagi. Ini lebih ke durasi ya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan PWA? Oh iya, Oke. versi dari Mas Riza seperti apa? Silakan, Mas. Tergantung Iya. fitur dari PWA-nya mau yang mau diimplementasi itu seberapa banyak dan seberapa besar juga aplikasi web yang mau dijadikan PWA gitu. Jadi semuanya tergantung. Dan seberapa banyak uang yang bisa kita investasikan dan seberapa banyak tim yang mengerjakan. Jadi tergantung banyak hal gitu. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Kak Wendy. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut kembali ke pertanyaan dari Kak Rivaldo. Permisi Kak, apakah untuk implementasi PWA bisa gunakan framework Laravel tidak? Ya, bisa. Iya, Jawabannya silakan singkat, Mas. bisa. Oh bisa. Laravel itu kan untuk backend ya. Jadi backend terus kemudian ada HTML, CSS, JavaScript-nya ya silakan implementasi PWA-nya di sana. Jadi terbuka sekali. Baik itu Django tadi ada yang nanyain juga Laravel, kemudian apa lagi Flash, Ruby on Rails dan lain-lain semuanya bisa. Oke, baik. Sudah terjawab ya Kak Rivaldo. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Lambu 18. Selamat malam, izin saya mau bertanya di sini motivasinya belajar awal webnya bagaimana Pak? Oh ini iya gimana Mas Riza termotivasi di awalnya belajar web. Silakan Mas Riza. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus, terima kasih. Jadi saya nostalgia lagi ya, waktu kuliah dulu kan, semester nggak tahu ya teman-teman sekarang masih sama atau enggak. Jadi saya semester 1 sampai semester berapa tuh ya, selalu dihadapkan dengan, Pascal, C, C++, Java, dan itu belajarnya benar-benar di konsol, di terminal, terus juga belajar algoritma, data struktur, dan lain-lain ya. Itu pusing banget gitu ya, pusing sekali. Eee, nggak ngerti, bingung, dan lain-lain. Tapi ketika, eee, saya mendapatkan materi tentang web ya, dan begitu kita ngoding gitu kan, HTML, CSS, JavaScript, tiba-tiba di sebelah begitu kita alt tab gitu, terus kita refresh, muncullah apa yang kita tulis gitu kan. Itu senangnya minta ampun gitu. Wah keren, ada tampilannya dan kita bisa tinggal upload itu dan kasih lihat ke teman-teman, kita pamerin gitu kan. Itu apa ya, sesuatu hal yang mungkin kecil menurut orang ya, tapi kalau buat saya itu sangat memotivasi, membuat kita ingin belajar lagi dan lagi. Makanya salah satu yang apa ya, yang membuat saya tertarik ke dunia pemrograman juga ya gara-gara web juga. Kenapa? Dan web itu distribusinya jadi jauh lebih mudah dibandingkan kalau misalnya kita bikin aplikasi C, oke? Aplikasi C jadi file exe misalnya, game misalnya. Gimana cara kita distribusi ke teman-teman? Kita pakai USB, kita install gitu kan. Eh, Agak sedikit berbeda dengan web. Kalau web kita tinggal upload terus kita mungkin beli domain mungkin berapa dolar gitu kan. Habis itu kita bisa ke ke aplikasi chat, kita bilang ini ada saya punya website pribadi, coba dicek gitu. Atau kalau misalnya kita mau melamar pekerjaan, kita bisa pamerkan juga aplikasi yang udah kita buat di web gitu. Jadi lebih apa ya, lebih memotivasi buat saya belajar web gitu dibandingkan belajar platform lain gitu. Itu buat saya pribadi ya, buat teman-teman yang lain mungkin bisa berbeda-beda. Oke, baik. Jadi dari Kak siapa tadi ya? Sudah terjawab ya Kak Lambu. Oke, baik Mas, ini kayaknya udah jam. Bentar. Masih ada pertanyaan lagi ternyata. Masih. Iya, dari Kak Natasha. Mau tanya apakah PWA lebih cocok diimplementasikan ke perusahaan spesifik atau bisa digunakan dengan semua perusahaan? Oke, Iya. kalau ditanya untuk spesifik enggak sebenarnya.
Tapi mungkin juga bisa dibilang spesifik, tergantung ya, tergantung dari aplikasi yang dikembangkan gitu. Kalau aplikasinya membutuhkan katakanlah kayak Gojek tadi contohnya ya, walaupun sekarang Gojek aplikasi seperti Gojek juga bisa dibikin aplikasi webnya, tapi mungkin kurang optimal. Jadi tergantung apa namanya, tergantung dari jenis aplikasinya, apakah dia sangat fokus atau heavy ke penggunaan hardware-nya ya, seperti GPS atau mungkin kamera gitu ya. Kita menggunakan filter gitu ya, seperti Instagram gitu, mungkin itu masih harus menggunakan native. Mungkin ya, saya kurang ngerti walaupun di web juga memungkinkan, tapi mungkin agak berat gitu. Jadi bukan tergantung perusahaannya, tapi tergantung produk atau aplikasi yang dibangun gitu. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Kak Natasha. Baik, Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Wilson. Kak, platform belajar apa yang cocok untuk PWA? Oke. Iya, Mas, mungkin ada tambahan. Tadi sebelumnya sudah ada beberapa referensi yang disebutkan sebelumnya, Mas, silakan. Ya, oke. Platform sebenarnya ini sebenarnya pertanyaan yang menarik ya. Jadi apa? Kalau teman-teman tuh biasanya belajar lewat apa? Dan harusnya teman-teman cari tahu. Kira-kira teman-teman itu efektifnya belajar menggunakan media apa? Bisa baca artikel atau buku, bisa dengerin audio, bisa nonton video. Jadi teman-teman cari tahu dulu. Oh, saya kayaknya lebih cocok apa nih, baca. Saya nggak suka ada video terlalu bertele-tele, harus nungguin 20 menit untuk bikin Hello World gitu. Saya mendingan baca buku 5 menit, 10 menit saya bisa implementasi langsung jadi gitu. Ada kan tipe orang yang seperti itu. Tapi mungkin sebagian besar dari kita adalah visual, jadi harus lihat video. Nah, kalau emang teman-teman lebih cocok video, bisa cari platform online learning kayak kode.id, kemudian kalau di Indonesia ada apa lagi ya? Build with Angga, ada Decoding mungkin, atau ada Udemy dan lain sebagainya, bisa cari di sana atau di YouTube yang free ya. Tapi kalau misalnya cari artikel ya bisa cari di Medium atau cari di Google aja. Tuh. Dan kalau mau artikel yang paling apa ya, paling reliable dan paling terpercaya itu adalah yang web.dev tadi, karena teman-teman yang berkecimpung di dunia web dan PWA itu semuanya menulis di sana gitu. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Kak Wilson. Ini kita lanjut kembali ke pertanyaan selanjutnya. Apakah PWA performanya lebih cepat daripada natif? Silakan, Mas. Iya. Cepat atau enggaknya itu tergantung kita developer mau bikin cepat atau enggak. Kalau kita bikin HTML, CSS, JavaScript yang seadanya ya tentu kalah cepat. Dan tergantung juga jenis aplikasinya. Katakanlah kita mau bikin aplikasi untuk edit video. Tentu akan susah diimplementasi di web. Dan mungkin bisa diimplementasi di web atau PWA, tapi pasti akan lambat dibandingkan dengan aplikasi native. Jadi tergantung jenis aplikasinya juga. Apakah menggunakan hardware yang banyak gitu ya, kayak prosesor, GPU dan lain-lain gitu. Nah, jadi semuanya tergantung. Kalau aplikasi seperti katakanlah yang udah cukup kompleks ya, seperti Tokopedia, teman-teman bisa cek aja aplikasi web dengan aplikasi native-nya mana yang lebih cepat ya. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Kak, pertanyaannya dari Kak Erik. Baik, masih ada pertanyaan dari Kak William. Apakah membangun PWA membutuhkan biaya yang besar, Kak? Ini jawabannya iya dan tidak juga. Karena kalau untuk aplikasi web, sebenarnya untuk belajar dan untuk deployment itu relatif cukup murah ya. Kita bisa cari alternatif yang gratis bahkan untuk bikin aplikasi web dan bahkan sampai ada domainnya segala gitu. Bandingkan dengan native yang kita harus ada modal untuk untuk lisensinya gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya biaya tergantung aplikasinya, tergantung kemampuan kita juga. Jadi cuman kalau untuk web itu startingnya, mulainya itu bisa lebih murah. Gitu. Oke, berarti udah terjawab ya dari Kak William. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Dede Desnanta. Selamat malam Kak Riza Fahmi. Saya mau tanya, misalkan saya membuat website dan menggunakan PWA untuk fiturnya,
apakah untuk menguji PWA harus online website-nya terlebih dahulu atau bisa langsung cek di localhost? Silakan, Oke. Mas. Pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya kita bisa cek dari localhost aja, bisa dicek dari localhost, tapi kurang apa ya, kurang afdol gitu. Jadi kalau udah coba di localhost di awal, kemudian kalau bisa sih di-online-kan, kemudian dites lagi. Jadi dites 2 kali, dites di lokal, kemudian dites di online-nya. Biar lebih kadang-kadang kan ada kalau localhost itu kan cepet ya, karena dites di laptop kita sendiri. Tapi ketika online mungkin aja pada saat itu traffic-nya sibuk atau hosting-nya mungkin lagi bermasalah dan lain sebagainya, maka dia akan ketahuan ada masalah di sana gitu. Jadi harus dicek kedua-duanya. Mulai dari localhost dulu, nggak masalah, bisa. Dan kemudian habis itu setelah online baru dicoba lagi. Oke, baik. Terima kasih Mas Riza. Ini sudah terjawab ya pertanyaan dari Kak Dede. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat. Ini banyak yang mengucapkan terima kasih untuk Mas Riza. Terima kasih juga. Iya, baik. Ini karena sudah tidak ada lagi pertanyaannya teman-teman. Mungkin masih malu-malu untuk berinteraksi langsung, tapi nggak apa-apa. Ternyata 1 jam tadi itu udah banyak banget yang berinteraksi via chat. Tapi sepertinya sudah nggak ada. Tapi sebelum kita tutup online class kita di malam hari ini, Mas, kita bisa foto bersama dulu ya bersama teman-teman. Boleh, boleh. Iya, baik teman-teman. Ini yang mau buka kameranya boleh ya Kak, dibuka dulu biar lebih afdol mungkin foto bersamanya. Iya, Oke, baik. Kita tunggu ya teman-teman. Iya, baik. Oke, ini sambil nunggu teman-teman nih yang mau membuka kameranya. Jadi kelas online class malam hari ini kita recap ya di YouTube-nya Makassar Digital Valley. Jadi dipantau aja nanti, dilihat aja di YouTube Makassar Digital Valley. Karena hari ini teman-teman 100 orang beruntung yang bisa bergabung di kelas malam hari ini. Karena ternyata ada banyak teman-teman yang di luar sana ternyata nggak bisa join karena hari ini kelas kita cuma limit untuk 100 orang ya. Baik, oke. Ini sepertinya sudah pada buka semua kameranya ini karena ada 4. Ini jadi saya 4 kali ya teman-teman ambil foto bersamanya. Baik. Oke, ini saya ambil yang pertama dulu ya, bareng Mas Riza. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sebentar, diulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke, ini lanjut lagi ya teman-teman. Yang di kolom kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, baik. Oke, sudah di ini ya, diambil ininya. Baik, terima kasih buat kita semua. Terima kasih kepada Mas Riza yang sudah memandu membawakan materinya di malam hari ini. Semoga insya Allah bisa sharing langsung ya Mas di Makassar Digital Valley, nanti bisa main-main ke Makassar. Insya Allah sharing bareng-bareng teman di Makassar. Insya Allah mungkin semoga setelah pandemi insya Allah kita bisa ketemu langsung ya Mas di Makassar Digital Valley bareng-bareng teman di Makassar. Insya Allah. Amin, insya Allah. Sekali lagi terima kasih Mas Riza. Sama-sama. Iya, semoga sehat selalu Mas. Meskipun kita bertemunya hanya via Zoom di malam hari ini, namun semoga tidak mengurangi ya semangat teman-teman untuk terus upgrade semangatnya dan juga keinginannya untuk terus belajar ya teman-teman.
Dan insya Allah kita akan bertemu lagi ya di online class berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi seputar Makassar Digital Valley yang akan terus mengupgrade pengetahuan teman-teman baik dari sisi bisnis, desain maupun teknikal seperti yang teman-teman ikuti di malam hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih buat kita semua. Semoga ilmu yang hari ini dibagikan oleh Mas Riza itu bermanfaat ya buat teman-teman, baik teman-teman yang saat ini mungkin masih duduk di bangku sekolah, mungkin di bangku mahasiswa ataupun secara profesional sebagai developer. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di online class berikutnya. Sampai jumpa Mas Riza. Terima kasih Sampai jumpa. Mas. Terima Terima kasih kasih, semuanya. Kak. Iya. Lupa. Ya, jangan lupa link surveinya Kak Rini. Oh, ini nanti untuk link surveinya nanti itu akan kita update ya. Jangan lupa kirim video rekernya Kak.